periode perubahan sosial dan politik radikal di Prancis pada 1789 sampai 1799 yang meruntuhkan sistem monarki absolut dan menggantinya dengan sistem republik serta prinsip demokrasi. Terjadi antara tahun 1789 hingga 1799 di Prancis, dengan puncaknya adalah penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789. Sistem masyarakat Prancis dibagi menjadi 3 golongan yang sangat tidak adil. Golongan pertama, klerus atau rohaniwan, pemimpin gereja yang memiliki hak istimewa luas. Golongan 2, yaitu bangsawan, memegang jabatan penting di pemerintahan dan militer. Golongan 3, rakyat, terdiri dari kaum bourgeois, yaitu pedagang atau terpelajar, hingga petani miskin. Prancis mengalami kebangkrutan karena pengeluaran besar-besaran untuk perang, terutama membantu revolusi Amerika Serikat dan perang 7 tahun melawan Inggris. Sistem pajak sangat timpang. Golongan rakyat biasa, golongan ketiga, dibebani pajak berat untuk menutup hutang, sementara golongan bangsawan dan gereja, golongan 1 dan 2 hampir tidak membayar pajak sama sekali. Raja Louis XVI dianggap tidak kompeten dan terisolasi dari rakyatnya, sementara Ratu Marie Antoinette dijuluki Madame Defisit karena pemborosan uang negara untuk pesta dan perhiasan yang menyimbolkan ketidakadilan monarki absolut. Peran Montesquieu. Melalui karyanya, ia memperkenalkan konsep res politica, yaitu pemisahan kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Gagasan ini menentang kekuasaan mutlak raja yang menggabungkan ketiga kekuasaan tersebut. Peran Voltaire. Ia adalah filsuf yang gencar mengkritik intoleransi agama, sensor, dan kesewenang-wenangan monarki Prancis. Voltaire mendorong kebebasan sipil, kebebasan beragama, dan hak atas peradilan yang adil. Peran Jacques Rousseau. Disebut sebagai salah satu inspirator utama revolusi, Rousseau menulis Du Kontrak Sosial, kontrak sosial, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan raja. Pemikiran mendasari konsep demokrasi dan kesetaraan hak. Inspirasi kebebasan dan demokrasi. Revolusi Prancis 1789 adalah tonggak utama yang melahirkan demokrasi modern dan hak asasi manusia. Semboyan legendarisnya Liberté, Égalité, Fraternité, yaitu adalah kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, telah menginspirasi dunia untuk meruntuhkan tirani dan menuntut pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Fondasi demokrasi dan hak asasi pemberontakan rakyat terhadap monarki absolut Prancis membuahkan dokumen bersejarah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Deklarasi ini menekankan bahwa manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak yang setara, yang menjadi cetak biru bagi konstitusi berbagai negara demokratis. Sidang Estates General 1789 adalah majelis perwakilan 3 golongan Prancis, pendeta, bangsawan, dan rakyat, yang dipanggil Raja Louis di Versailles pada 5 Mei 1789 untuk mengatasi krisis keuangan. Pertemuan ini buntu karena sengketa sistem voting, memicu golongan ketiga membentuk Majelis Nasional, dan secara langsung menjadi awal revolusi Prancis. Tumpah lapangan tenis adalah peristiwa penting pada tahap awal revolusi Prancis yang terjadi pada 20 Juni 1789. Momen ini muncul dari perjuangan yang melibatkan Majelis Perwakilan Rakyat, Estates General, yang dipanggil oleh Raja Louis untuk mengatasi krisis keuangan Prancis. Penyerbuan Bastille. Bahasa Prancis, Prise de la Bastille,
terjadi di Paris, Prancis pada sore 14 Juli 1789. Benteng abad pertengahan, gudang senjata, dan penjara politik di Paris yang dikenal sebagai Bastille mewakili otoritas kerajaan di pusat kota Paris. Penjara tersebut hanya memiliki 7 narapidana pada saat penyerbuannya, tetapi merupakan simbol pelanggaran oleh monarki. Kejatuhannya merupakan titik nyala dari revolusi Prancis. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis, A Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, adalah dokumen fundamental revolusi Prancis yang diadopsi pada 26 Agustus 1789. Dokumen ini menetapkan prinsip bahwa semua manusia lahir bebas, setara dalam hak, serta menjamin kebebasan, kepemilikan, dan perlawanan terhadap penindasan. Resolusi Prancis pada abad 18 menyimpan kisah tragis Louis dan Marie Antoinette. Ketidakpuasan rakyat atas kondisi kerajaan menyebabkan mereka dieksekusi mati menggunakan guillotine. Tragedi ini sekaligus menjadi tanda berakhirnya kekuasaan monarki di Perancis. Louis lahir di Versailles pada 23 Agustus 1754. Ketika menikah, ia berusia 15 tahun dan Mary berusia 14 tahun. Mary Antoinette merupakan anak dari Kaisar Romawi Suci Perancis dan Maria Therese, putri agung Australia. Pernikahan Louis dan Marie diharapkan bisa memperbaiki hubungan Perancis dan Australia yang kala itu bermusuhan. Konstitusi 1791 berumur pendek karena pelarian ke Varennes oleh Louis, menghancurkan kepercayaan publik dan membuktikan keegangan raja tunduk pada hukum. Pengkhianatan ini memicu rekalisasi massa dan ancaman perang asing yang memuncak pada penyemburan istana. Akibat monarki konstitusional runtuh dan secara resmi digantikan oleh Republik Prancis pertama pada 21 September 1792 melalui keputusan konservasi nasional. Penghapusan monarki di Prancis secara resmi diproklamasikan oleh Konvensi Nasional pada 21 September 1792 yang menjadi tonggak berdirinya Republik pertama Prancis. Keputusan bersejarah ini secara definitif mengakhiri kekuasaan dinasti Bourbon yang telah berlangsung selama berabad-abad, sekaligus menandai berakhirnya rezim Raja Louis. Latar belakang berakan pada krisis multimediasi yang melumpuhkan Prancis akhir pada abad ke-18. Beban utang negara akibat penerbitan dalam perang, sistem pajak yang timpang, gagal panen bertahun-tahun, dan melamparkan masa membuat rakyat semakin menderita. Ketidakpuasan terhadap gaya hidup mewah istana Versailles dan absolutis raja akhirnya meledak dalam revolusi Prancis. Pembentukan Republik Prancis pertama pada tahun 1792 terjadi melalui rangkaian peristiwa dramatis yang menyatukan tekad rakyat untuk menghapuskan monarki selamanya. Ketegangan politik dan sosial yang menumpuk sejak 1789 akhirnya meledak pada 10 Agustus 1792 ketika massa rakyat Perancis yang dipelopori oleh kelompok Sans Cultes menyeburkan istana
Tuileries dengan kesejahteraan Meradan dan Tombak. Mereka berhasil melumpuhkan pengawal Swiss menduduki istana dan memaksa keluarga kerajaan mengungsi ke majelis legislatif. Penangkapan Raja Louis hari itu secara de facto mengakhiri kekuasaan absolut yang telah dipegang dinamis Bourbon selama berabad-abad. Ketidakpercayaan rakyat sudah mencapai titik tertinggi setelah pembangunan ke Vannes pada Juni 1791. Ketika raja tertangkap, Basa mencoba melarikan diri untuk bergabung dengan kekuatan kontrak revolusi. Kemarahan publik semakin memuncak akibat Manifesto Bonwick pada Juli 1792 yang mengancam akan menghancurkan Paris jika keluarga kerajaan diusik. Bagi rakyat ini bukti nyata bahwa Louis berkelompok dengan perusahaan Prusia dan Australia untuk menggulingkan revolusi. Menangkap kritis itu, majelis legislatif membekukan seluruh wewenang raja dan memerintahkan pemilihan umum dengan hak pilih universal bagi laki-laki. Hasilnya telah berbentuk Konservasi Nasional, badan baru yang mewakili kehendak rakyat tanpa memandang status harta. Masa teror Reign of Terror 1793-1794 adalah salah satu phase paling berdarah dan radikal dalam sejarah revolusi Prancis. Pada periode ini, pemerintahan revolusioner menggunakan kekerasan massal dan eksekusi untuk menyingkirkan musuh-musuh revolusi baik nyata maupun tuduhan. Yang ke-1, eksekusi Raja Louis dan Ratu Marie Antoinette. Sebelum masa teror mencapai puncaknya, nasib monarki Prancis sudah disegel. Revolusi yang awalnya menurut reformasi berubah menjadi gerakan penghapus monarki total. Yang kedua, eksekusi Raja Louis. Raja Louis diadili oleh Konvensi Nasional atas tuduhan pengkhianatan tinggi terhadap negara karena mencoba bekerja sama dengan kekuatan asing untuk menghentikan revolusi. Ia dinyatakan bersalah dan dieksekusi menggunakan guillotine di Place de Révolution, Paris. Yang ketiga, eksekusi Ratu Marie Antoinette. Beberapa bulan setelah suaminya Marie Antoinette diadili atas tuduhan pengkhianatan, pemborosan kas negara dan konspirasi, ia menghadapi nasib yang sama di bawah pisau guillotine. Eksekusi ini memicu kemarahan kerajaan-kerajaan lain di Eropa dan memperluas perang melawan Prancis yang membuat situasi di dalam negeri semakin panik dan stabil. Kepemimpinan Maximilien Robespierre di tengah kekacauan perang luar negeri dan pemberontakan dalam negeri, munculnya Maximilien Robespierre, seorang pengacara radikal dan pemimpin faksi Jacobin, Komite Keselamatan Publik, Committee of Public Safety. Robespierre menjadi pemimpin de facto dari komite ini yang awalnya dibentuk untuk mengelola pertahanan negara. Di bawah kendalinya, komite ini berubah menjadi lembaga kediktatoran yang mengandalkan seluruh Prancis. Ideologi teror dan kebajikan. Robespierre percaya bahwa untuk membangun republik yang suci dan penuh kebajikan, segala bentuk pengkhianatan harus ditumpas tanpa ampun. Baginya, teror tidak lain adalah keadilan yang cepat, parah, dan tidak fleksibel. Undang-Undang Prairial 10 Juni 1794, Robespierre mengesahkan hukum yang menghapus hak terdakwa untuk mendapatkan pengacara atau memanggil saksi.
Pilihannya hanya dua bagi yang diadili, dibebaskan atau dihukum mati. Kudeta Napoleon tahun 1799. Peran Napoleon Bonaparte memainkan peran utama dalam kudeta ini. Ia bekerja sama dengan beberapa tokoh politik seperti Emmanuel Joseph Sieyès untuk menggulingkan pemerintah direktori. Peran Napoleon dalam kudeta meliputi memanfaatkan popularitas militer. Napoleon menggunakan ketenarannya sebagai panglima perang untuk memperoleh dukungan rakyat dan tentara. Banyak orang percaya bahwa ia mampu menyelamatkan Prancis dari kekacauan, mengambil alih kekuasaan secara politik dan militer pada 9 November tahun 1799. 18 Brumaire, Napoleon mengerahkan pasukan untuk menguasai lembaga pemerintahan. Revolusi Prancis berakhir pada tahun 1799 setelah terjadinya kudeta 18 Brumaire yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Kudeta ini mengakhiri pemerintahan direktori yang di saat itu dianggap lemah dan tidak stabil. Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan, Napoleon membentuk pemerintahan baru yang disebut konsulat dan menjadi pemimpin utama di Prancis. Berakhirnya Revolusi Prancis menandai berakhirnya masa perubahan besar dalam bidang politik dan sosial di Prancis. Revolusi ini sebelumnya berhasil menghapus sistem kerajaan absolut, mengurangi kekuasaan bangsawan dan gereja, serta menyebarkan gagasan tentang kebebasan, kebersamaan, dan hak rakyat. Namun kondisi negara yang kacau, krisis ekonomi, dan konflik politik membuat masyarakat menginginkan pemimpin yang kuat, sehingga Napoleon mendapat dukungan besar. Dan naiknya Napoleon ke tampuk kekuasaan, masa revolusi dianggap selesai dan Prancis memasuki era baru di bawah kepemimpinan militer Napoleon. 1. Dampak politik. Berakhirnya monarki absolut. Salah satu dampak politik paling penting dari revolusi Prancis adalah berakhirnya sistem monarki absolut di Prancis. Sebelum revolusi terjadi, Prancis diperintah oleh Raja Louis XVI dengan sistem pemerintahan absolut. Dalam sistem ini, seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja. Raja memiliki hak untuk membuat hukum, menentukan pajak, mengatur pemerintahan, bahkan memutuskan perang tanpa persetujuan rakyat. Kekuasaan raja dianggap berasal dari Tuhan sehingga rakyat tidak dapat menantangnya. Pada masa itu masyarakat Prancis terbagi menjadi 3 golongan utama, yaitu kaum bangsawan, rohaniwan, dan rakyat biasa. Kaum bangsawan dan rohaniwan memiliki banyak hak istimewa, sedangkan rakyat biasa harus menanggung pajak yang berat dan hidup dalam kesulitan ekonomi. Ketidakadilan ini menyebabkan munculnya kemarahan rakyat terhadap pemerintahan kerajaan. Ketika revolusi Prancis dimulai pada tahun 1789, rakyat memulai menuntut perubahan besar dalam sistem politik. Mereka menginginkan pemerintahan yang lebih adil, kebebasan, dan persamaan hak bagi seluruh warga negara. Revolusi kemudian melemahkan kekuasaan raja sedikit demi sedikit. Awalnya Prancis mencoba menerapkan monarki konstitusional, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang dan
parlemen. Namun, rakyat semakin kehilangan kepercayaan kepada Raja Louis XVI karena dianggap tidak mendukung revolusi dan mencoba melarikan diri dari Prancis. Situasi politik menjadi semakin tegang ketika Prancis menghadapi ancaman dari negara-negara Eropa lain yang ingin membantu kerajaan Prancis. Rakyat revolusioner menganggap raja sebagai pengkhianatan negara. Akhirnya pada tahun 1792 monarki resmi dihapus dan Perancis diproklamasikan sebagai republik. Setahun kemudian Raja Louis XVI dijatuhi hukuman mati dengan guillotine. Peristiwa ini menjadi simbol berakhirnya kekuasaan monarki absolut di Prancis. Lahirnya demokrasi. Revolusi Prancis melahirkan paham demokrasi yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan raja. Rakyat mulai menuntut hak untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan melalui perwakilan dan pemilihan umum. Selain itu, muncul prinsip kebebasan, persamaan hak, dan persaudaraan. Liberté, égalité, fraternité yang menjadi dasar perkembangan demokrasi modern di banyak negara. Revolusi ini juga mendorong lahirnya konstitusi, pembatasan kekuasaan pemerintah, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Ada dampak sosial. Revolusi Perancis membawa perubahan mendasar dalam struktur masyarakat. Dari masyarakat yang lebih kaku menjadi lebih terbuka. Ada penghapus feodalisme. Sebelum revolusi, Perancis menerapkan sistem feodal di mana kaum bangsawan dan gereja memiliki tanah serta hak-hak istimewa seperti bebas pajak. Sementara rakyat jelata, petani, hidup menderita di bawah tekanan beban pajak dan kerja paksa. Revolusi ini secara resmi menghapuskan hak-hak istimewa tersebut di sistem kasta masyarakat 3 golongan sehingga tidak ada lagi perbedaan perlakuan hukum berdasarkan keturunan. Nih, ada juga persamaan derajat. Lahirnya Piagam Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, deklarasi hak asasi manusia dan warga negara, menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki yang sama. Hal ini mengubah masyarakat dari subjek raja menjadi warga negara yang memiliki posisi setara di mata hukum. Ada juga dampak ideologi. Revolusi ini melahirkan semboyan terkenal Liberté, Égalité, Fraternité yang kemudian menyebar di seluruh dunia. 1. Ada kebebasan liberté. Menekankan pada hak setiap individu untuk merdeka berpendapat, beragama, dan bebas dari tindakan sewenang-wenang penguasaan. Kedua, ada persamaan égalité. Menurut keadilan sosial di mana setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Ketiga, ada persaudaraan fraternité. Mendorong rasa persatuan dan kebersamaan sebagai sesama warga negara untuk membangun bangsa yang memicu semangat nasionalisme di berbagai belahan dunia, termasuk menginspirasi penggerakan kemerdekaan Indonesia. Pengaruh terhadap negara lain. Inspirasi kemerdekaan. Tumbuhnya nasionalisme di suatu wilayah seperti bangkitnya nasionalisme Asia seringkali menjadi katalisator dan teladan bagi negara-negara terjajah lainnya untuk memperjuangkan kedaulatan mereka. Pembatasan hubungan internasional. Ketika suatu negara menerapkan nasionalisme yang terlalu protektif, hal ini dapat memicu kebijakan luar negeri yang lebih tertutup dan mengurangi partisipasi aktif dalam integrasi regional maupun global. Potensi konflik antar negara. Sikap nasionalisme yang sempit
Calvinisme seringkali memicu kecurigaan, persaingan, hegemoni, hingga provokasi konflik atau perang dengan negara lain. Munculnya nasionalisme, dampak kolonialisme, kebijakan penindasan dan eksploitasi oleh bangsa penjajah justru memicu kesadaran identitas bersama di kalangan masyarakat terjajah, sehingga memunculkan gerakan nasionalisme, keinginan menentukan nasib sendiri. Nasionalisme mendorong bangsa-bangsa untuk menolak intervensi asing dan menegaskan hak otonomi mereka dalam mengatur pemerintahan serta perekonomian negara secara mandiri. Tantangan terhadap internasionalisme, perkembangan rasa cinta tanah air yang berlebihan dapat memicu xenofobia atau sikap anti terhadap segala hal yang berbau internasional, sehingga menghalangi upaya penyelesaian masalah global. Penyebab revolusi Prancis yang pertama, krisis finansial akut. Prancis mengalami kebangkrutan akibat utang perang ekstrim. 2. Pemborosan gaya hidup. Istana Versailles dan Ratu Marie Antoinette hidup sangat mewah. 3. Ketimpangan sistem pajak. Golongan 1 rohaniwan dan golongan 2 bangsawan bebas pajak. Yang keempat, beban rakyat dilatih. Golongan 3, 98% populasi menanggung seluruh beban pajak negara. Yang kelima, kelaparan dan gagal panen. Cuaca buruk tahun 1788 memicu lonjakan harga roti. Yang keenam, pengaruh pencerahan atau Age of Enlightenment, pemikiran Voltaire dan menuntut kesetaraan hukum. Yang terakhir, ketidakcakapan Raja Louis, pemimpin yang lemah dan ragu-ragu mengambil keputusan politik. Jalannya revolusi Prancis. Yang pertama, sidang Etats Généraux Mei 1789, kegagalan mufakat pemungutan suara antar golongan. Yang kedua, sumpah lapangan tenis. Golongan 3, membentuk Dewan Nasional demi konstitusi baru. Yang ketiga, penyerbuan penjara Bastille 14 Juli 1789, simbol runtuhnya absolutisme kekuasaan raja. Yang keempat, deklarasi hak asasi manusia, lahirnya Piagam Declaration of the Rights of Man. Yang kelima, pengepungan istana Versailles, rakyat memaksa keluarga raja pindah ke Paris. Yang keenam, eksekusi raja pada Januari 1793. Louis dipenggal menggunakan alat guillotine. Yang ketujuh, era teror atau Reign of Terror. Robespierre mengeksekusi puluhan ribu orang dianggap pengkhianat. Lalu yang terakhir, kemunculan Napoleon Bonaparte pada 1799, mengakhiri ketidakstabilan politik lewat kudeta militer. Dampak revolusi Prancis. Yang pertama, runtuhnya sistem feudalisme. Hak-hak istimewa kaum bangsawan dihapus total. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan. Monarki absolut berubah menjadi bentuk republik modern. Yang ketiga, sekularisasi negara. Kekuasaan politik Gereja Katolik Roma resmi dipangkas. Yang keempat, krisis ekonomi internal. Inflasi tinggi akibat percetakan uang kertas aslian. Yang kelima, perang koalisasi Eropa. Prancis diserang oleh aliansi kerajaan-kerajaan monarki tetangga. Yang terakhir, lahirnya hukum modern, pembentukan Kode Napoleon yang diadopsi banyak negara. Makna revolusi Prancis bagi dunia modern. Runtuhnya absolutisme global, menghancurkan doktrin Divine Right of Kings atau hak suci raja,
membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan penguasa. Menjadi inspirasi utama runtuhnya kerajaan absolut di seluruh benua Eropa. Penyebaran ideologi besar dunia. Yang pertama, nasionalisme mengubah konsep kesetiaan dari setia kepada raja menjadi setia kepada negara. Yang kedua, demokrasi memelopori sistem pemilu dan keterwakilan rakyat dalam pemerintahan modern. Yang ketiga, liberalisme menjamin kebebasan berpendapat, beragama, dan hak kepemilikan pribadi. Semboyan egalit dan fraternit. Yang pertama, libert atau kebebasan. Kebebasan dari penindasan, tirani, dan hak asasi individu. Yang kedua, egalit atau kesetaraan. Hak yang sama di mata hukum tanpa memandang kasta. Yang ketiga, fraternit atau persaudaraan. Solidaritas antar warga negara untuk mencapai tujuan bersama. Dasar hukum hak asasi manusia. Yang pertama, menjadi fondasi pembuatan piagam HAM atau dasar hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua, sistem kodifikasi hukum sipil atau Code Napoleon masih digunakan dunia hingga hari ini. Lalu menginspirasi pergerakan kemerdekaan berbagai bangsa di Asia dan Afrika.